Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ayunda Putri dengan NIM 19059188. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dan ruang lingkup dari manajemen risiko. Penjelasannya akan membahas 5 topik. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Yang kedua, tujuan dari manajemen risiko. Ketiga, manfaat dari manajemen risiko. Keempat, jenis-jenis dari manajemen risiko. Dan yang terakhir, ruang lingkup manajemen risiko. Pembahasan pertama mengenai pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari dua kata. Yang pertama, manajemen dan risiko. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengukur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau dalam kelompok. Sedangkan risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses secara berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko juga dapat dianggap sebagai penghambat untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Sehingga dapat disimpulkan manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisis, dan kontrol terhadap berbagai bidang dalam perusahaan yang dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada 4 pendekatan yang digunakan dalam mengidentifikasi manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, respon. Yang keempat, memberikan solusi. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan langkah pertama yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Sehingga semakin cepat masalah tersebut diidentifikasi, maka akan semakin cepat risiko tersebut ditangani dan semakin sedikit kemungkinan kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Identifikasi risiko dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti aspek sosial, hukum, ekonomi, baik dalam produk itu sendiri maupun bagian teknologi dan operasional dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah proses analisis. Setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi, maka selanjutnya risiko tersebut akan dinilai potensi keparahan atau kerugian yang dapat timbul dan yang memungkinkan terjadinya risiko tersebut. Sebesar apa sih risiko tersebut akan menimbulkan kerugian dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini dimemerlukan kemampuan individu di setiap bidangnya untuk memberikan penilaian terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat. Jadi setiap risiko yang ada akan diurutkan dan dianalisis berdasarkan tingkat keparahannya. Proses yang ketiga adalah respon. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan terhadap risiko. Tantangan bagi manajer risiko pada bagian ini adalah untuk menentukan solusi apa yang tepat untuk menangani risiko tersebut sehingga mencegah kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan itu lebih sedikit. Jadi manajer harus membentuk strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat teratasi dengan baik. Tanggapan risiko tersebut itu berdasarkan sebesar apa sih risiko tersebut akan berdampak kepada kinerja operasional dan kinerja kerja bagian internal perusahaan. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah risiko diidentifikasi, dianalisis, dan diberikan solusi, maka kita harus mengevaluasi bagaimana solusi tersebut, apakah cocok, apakah tepat untuk mengatasi risiko tersebut. Jika belum, maka solusi tersebut akan di-upgrade untuk risiko yang akan datang. Perencanaan yang telah direncanakan di awal tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat. Oleh karena itu, perlu diberlakukan beberapa perubahan rencana untuk menanggulangi risiko yang akan mungkin terjadi. Jadi, untuk setiap risiko itu tidak hanya digunakan untuk satu solusi,
bahkan satu resiko akan menggunakan solusi A, B, dan C. Jadi akan terlihat mana solusi yang tepat digunakan untuk risiko tersebut. Selanjutnya, tujuan dari manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko selalu konsisten dan selalu mendukung tujuan perusahaan. Penerapan manajemen risiko dalam perusahaan memiliki tujuan yang pertama, melindungi perusahaan. Dengan penerapan manajemen risiko dalam perusahaan akan memberikan perlindungan organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dengan penerapan manajemen risiko, manajer dapat memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai serta telah dibuatkan rencana tindakan atau solusi untuk meminimalisir dampak dan kerugian yang kemungkinan terjadi. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan manajemen. Tujuan ini lebih ke fungsi operasional perusahaan, karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi risiko tersebut. Maka fungsi operasional tidak akan terganggu dengan adanya risiko tersebut karena telah diatasi, sehingga mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi setiap risiko-risiko yang ada dengan berbagai macam solusi. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan penerapan manajemen risiko membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang telah terorganisir dan telah dianalisis. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses secara berkesinambungan atau berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan, manajemen risiko menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan pada tiap karyawan. Yang kedua, mencegah kerugian pada perusahaan. Hal ini terjadi karena manajemen risiko telah membantu manajer untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan penyelesaian terhadap risiko-risiko yang ada, sehingga dapat meminimalisir akibat yang ditimbulkan oleh risiko tersebut. Lalu yang ketiga, membantu perencanaan yang strategis. Yang keempat, menetapkan alokasi sumber dana. Hal ini dimaksudkan karena risiko yang telah diidentifikasi akan diidentifikasi kembali bagaimana sih dampak risiko tersebut kepada perusahaan, apakah lebih besar atau kecil. Jadi risiko yang lebih besar akan ditangani lebih dahulu, tetapi dengan tidak melupakan risiko yang kecil tersebut. Yang kelima, mengukur besarnya risiko yang akan dihadapi. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah jenis manajemen risiko. Manajemen risiko yang pertama adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Risiko kredit mencakup risiko kredit akibat kegagalan debitur dalam membayar kewajibannya dan kegagalan dalam pembayaran, contohnya jual beli valuta asing. Risiko kredit ini dapat bersumber dari pihak internal perusahaan, seperti akibat dari aktivitas perkreditan dan treasury. Treasury di sini misalnya pembelian obligasi bank kepada korporasi. Risiko kredit dapat timbul akibat dari memberikan kredit kepada nasabah dan menempatkan dana pada bank lain, serta melakukan transaksi derivatif. Yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko dari perubahan harga yang terjadi pada posisi pasar itu sendiri. Yang dimaksud dengan faktor pasar ini adalah nilai tukar, suku bunga, harga barang, dan harga komoditas. Sehingga terkadang harga jual beli pasar A tidak sama dengan harga jual beli pasar B. Yang ketiga ada risiko likuiditas.
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, aktivitas treasury dan investasi, dan kegiatan yang berhubungan dengan koresponden pada pihak bank lain. Yang keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan dalam internal perusahaan. Risiko operasional dapat merugikan keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan menimbulkan potensi untuk kehilangan dan potensi dalam memperoleh keuntungan yang lebih meningkat. Jadi risiko operasional ini lebih tepatnya itu memengaruhi fungsi internal perusahaan, baik itu yang berakibat dari internal maupun eksternal. Yang kelima adalah risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis atau aspek hukum dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Penyebab risiko ini adalah peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses penggunaan, sehingga pertikaian seperti pihak bank dengan nasabah yang telah diatur dalam undang-undang tertentu. Yang keenam adalah risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank dan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan dan nilai perusahaan atau nilai bank terhadap nasabahnya. Selanjutnya adalah risiko strategi. Risiko strategi muncul akibat terjadi suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang tak terduga di mana kewajiban atau peristiwa tersebut dapat menurunkan kemampuan seorang manajer untuk mengaplikasikan ide atau strateginya terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini lebih kepada risiko kepatuhan bank terhadap hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan maka bank tersebut atau perusahaan tersebut akan mengikuti hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya ruang lingkup dalam manajemen risiko. Penetapan ruang lingkup harus selaras dengan tujuan perusahaan. Ruang lingkup dapat dibatasi sesuai bagian dan tujuan perusahaan itu sendiri. Ruang lingkup memiliki keterkaitan dengan aktivitas internal perusahaan atau fungsi operasional perusahaan. Ruang lingkup dapat meliputi risiko operasional, kepengurusan, tata kelola, strategi, dan asuransi dalam perusahaan itu sendiri.